Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di sore hari ini kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita, baik nikmat yang besar menurut kita ataupun nikmat yang kecil menurut kita. Sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa berharga, berguna bagi kita semua. Dan sifat nikmat Allah adalah banyak, tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan sanggup untuk mengingganya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena di sore hari yang cerah ini insyaallah kita akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kaum muslimin, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab Masail Jahiliyah pada masalah yang ke-103 sampai masalah yang ke-108. Di mana masalah yang ke-103 sampai ke-108 ini berkenaan dengan ahlul jahiliyah mengkufuri atau mereka kafir terhadap usulul iman, dasar-dasar keimanan yang wajib untuk diimani oleh segenap kaum mukminin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan al-masail ats-tsalitsa war-rabi'a wal-khamisa was-sadisa was-sabi'a wath-thamina ba'dal mi'ah. Al-kufru bil malaikah wal kufru bir rusuli wal kufru bil kutubi wal i'rad amma jaa'a 'anillah wal kufru bil yaumil akhir wat takdzib bi liqa'illah. Masalah yang ke-103 sampai ke-108 berbicara tentang kufur terhadap malaikat. Ahlul jahiliyah kafir terhadap malaikat, kafir terhadap para rasul, kafir terhadap kitab-kitab, dan mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka kafir terhadap hari akhir dan mereka mendustakan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masalah-masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya Masail Jahiliyah ini, di masalah yang ke-103 sampai 108 seluruhnya adalah berkenaan dengan pokok-pokok keimanan, dasar-dasar keimanan yang harus diimani oleh segenap kaum mukminin. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala mengatakan
kullu hadhil masail minal umur al-jahiliyah. Masalah-masalah yang kita sebutkan dari masalah 103 sampai 108 merupakan masalah-masalah di antara perkara-perkara jahiliyah. Di mana fahum la yu'minuna bil kutub. Di mana ahlul jahiliyah tidak beriman terhadap kitab-kitab. Wala yu'minuna bir rusul. Mereka juga tidak beriman terhadap para rasul. Wala yu'minuna bil malaika. Dan mereka tidak mengimani malaikat-malaikat. Wala yu'minuna bil yaumil akhir. Begitu juga mereka tidak beriman kepada hari akhir. Wala yu'minuna biliqa'illah. Dan mereka tidak beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadhihi min umuril ghaib. Karena seluruh perkara ini dari beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari berjumpaan dengan Allah. Hal ini semuanya termasuk di antara perkara yang gaib. Fahum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman kepada al-ghaib. Wa innama yu'minu bihadil umur may yu'minu bil ghaib. Karena yang bisa beriman kepada perkara-perkara ini semuanya yang kita sebutkan ini adalah orang-orang yang beriman yang mengimani akan perkara yang gaib. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi beriman kepada yang gaib adalah asas, dasar dari keimanan di dalam rukun iman. Tidaklah seseorang bisa mengimani rukun iman yang di dalamnya terdapat iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari ketika dia berjumpa dengan Allah, kecuali setelah dia beriman kepada yang gaib. Falidzalika kafaru bil malaikati. Karena itulah dikarenakan mereka ahlul jahiliyah tidak beriman kepada yang gaib, maka jelas mereka akan kufur terhadap malaikat, kufur terhadap kitab-kitab, kufur terhadap para rasul, kufur terhadap hari akhir, yang semuanya ini adalah termasuk perkara yang gaib. Walihada atnallahu 'alal ladzina yu'minuna bil ghaib fi awwalil Qur'an. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib di awal Al-Qur'an, yaitu di awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di awal ayat ini Allah menyatakan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yadkhul fi dzalika al-iman billah. Maka iman kepada yang gaib masuk di dalamnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada wahyu, yaitu Alkitab ini wahyu, iman kepada hari akhir. Kullu dzalika yadkhul fil iman bil ghaib. Maka seluruhnya itu masuk ke dalam iman kepada yang gaib. Wal jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah la yu'minuna bil ghaib. Mereka pada asalnya tidak beriman kepada yang gaib. Falidzalika yakfuruna bihadhil umur. Karena itulah mereka kufur, mereka kafir terhadap perkara-perkara ini. Wa yakfuruna biliqa'illahi yaumal qiyamah. Dan mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat kelak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6. Apa yang dimaksud kufur terhadap malaikat? Mereka kufur terhadap para malaikat min haits baik sawaan kufran bihim min haitsu wujudil malaika. Ini sebagaimana dijelaskan oleh
Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, kufurnya mereka terhadap malaikat adalah bisa jadi mereka mengkufuri malaikat dari sisi keberadaan malaikat. Artinya mereka tidak percaya adanya malaikat, atau au yajhad khusaisul malaika, atau mereka tidak percaya kufur terhadap kekhususan, ya, keutamaan malaikat, ya. Atau bisa jadi termasuk kufurnya mereka terhadap malaikat adalah mereka menempatkan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Artinya menyematkan kekhususan, ya, yang tidak selayaknya disematkan kepada malaikat, mereka menyematkannya kepada malaikat. Dan lain-lainnya di antara termasuk macam-macam kufur terhadap para malaikat. Syekh Abdul Razak juga menjelaskan di dalam masalah ini, wa ahlul jahiliyah fihim fima yata'allaq bil malaika anwa'un minal kufri. Maka orang-orang jahiliyah, ya, ketika mereka kufur terhadap malaikat, maka kekufuran mereka itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Faminal jahiliyah man angkarul malaika. Ada di antara kaum jahiliyah mereka, ya, jelas mengingkari malaikat. Ada di antara mereka yang mengingkari apa yang namanya malaikat. Wa minal jahiliyun man ja'aluhum syuraka ma'allahi fil ibadah. Ada kekufuran ahlul jahiliyah terhadap malaikat dengan menjadikan para malaikat ini sebagai sekutu bersama Allah di dalam beribadah kepadanya. Maksudnya adalah mereka menjadikan malaikat sebagai objek untuk beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan, ya, di mana peribadatan tidak selayaknya, ya, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut sebagai kaum mukminin, kita patut untuk menunjukkan atau menyematkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk kekufuran ahlul jahiliyah kepada malaikat adalah menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu di dalam ibadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya wa minal jahiliyun man qalu fi haqqihim annahum banatullah. Dan di antara orang-orang jahiliyah dalam bentuk kekufuran mereka kepada malaikat adalah mereka mengatakan tentang malaikat bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, ya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maka seluruh hal-hal seperti ini, ya, mengkufuri asal malaikat, artinya mengkufuri, ya, sama sekali tentang malaikat, atau menjadikan malaikat sebagai sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyematkan malaikat, ya, menjadikan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya hal ini sebagai bentuk kekufuran terhadap malaikat. Karena itulah wala yakunu mu'minan bil malaika, tidaklah seseorang itu dianggap beriman kepada malaikat illa man amana bihim, kecuali orang yang beriman terhadap malaikat. Artinya beriman kepada keberadaan malaikat. Wa bi asma'ihim wa awsafihim wa khasaisihim. Begitu juga beriman terhadap nama-nama malaikat, sifat-sifat mereka, ya, kekhususan mereka. Begitu juga beriman kepada wadhaif, yaitu tugas-tugas para malaikat yang telah tertera, ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, atau yang tertera di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidaklah seseorang beriman kepada malaikat kecuali, ya, mengimani malaikat secara global, ya, dan mengimani malaikat secara terperinci. Adapun orang yang mengingkari keberadaan malaikat,
menjadikan malaikat sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, memberikan kekhususan-kekhususan yang tidak pantas diberikan kepada malaikat, dan kekhususan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka ini telah menjadikan telah mengkufuri akan hakikat malaikat itu sendiri. Dan begitulah begitulah keadaan orang-orang jahiliyah. Wal kufru bi malaikatillah kufrun billah. Kemudian Syekh Abdul Razak juga menjelaskan dalam masalah ini, maka barang siapa yang mengingkari malaikat, kufur terhadap malaikat, maka sama saja dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alasannya, artinya adalah seseorang tidak akan sempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidaklah lurus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia telah beriman terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Maka salah satu yang diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya adalah beriman kepada malaikat. Karena barang siapa yang kufur terhadap malaikat walaupun dia beriman kepada Allah, artinya seperti itu. Barang siapa yang kafir terhadap malaikat walaupun dia beriman kepada Allah, maka dia dianggap telah kafir kepada Allah. Karena sama saja dia tidak mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya, Walihada, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman kepada malaikat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Dalam akhir surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rabb-nya. Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan kepada kitab-kitab serta rasul-rasulnya. Maka di dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-285, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman kepada malaikat dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah beriman kepada malaikat termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kafir terhadap malaikat, sebagaimana orang-orang jahiliyah kafir terhadap malaikat, maka sama saja dia kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah, selain itu pula beriman kepada malaikat merupakan rukun di antara rukun iman dan merupakan dasar di antara dasar agama kita yang mulia ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Jibril yang masyhur, tatkala Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang iman, maka Nabi SAW bersabda, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka beliau menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin."
Bukanlah satu kebajikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah engkau beriman, ya barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir dan malaikat serta kitab dan para nabi. Maka iman kepada para malaikat merupakan dasar di antara dasar keimanan. Dan iman kepada malaikat artinya adalah kita mengimani dengan nama-nama malaikat dan jumlah-jumlah mereka. Ya, mengimani nama-nama mereka, mengimani jumlah-jumlah mereka, mengimani tugas-tugas mereka yang diberikan tugas tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani pula sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global, ya. Maka kita mengimani ya malaikat secara global jika disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara global, dan kita juga mengimaninya secara terperinci jika disebutkan di dalam Al-Qur'an ya dan Sunnah akan mereka secara terperinci. Nah, itu berkenan dengan iman kepada malaikat yang harus diimani oleh kaum mukminin. Maka jika tidak kita mengimani malaikat seperti itu, berarti ya kita sama saja mengkufuri iman kepada mengkufuri malaikat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga menyebutkan masalah yang ke-104, yaitu ahlul jahiliyah kufur terhadap para rasul. Ya. Artinya mereka ahlul jahiliyah kufur terhadap para rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya, shalawatullahi wasalamuhu alaihi, ya alaihim. Mereka kufur terhadap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan para rasul ya adalah wasaid, adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya di dalam menyampaikan agama yang mulia ini, agama yang lurus ini, dan di dalam menjelaskan syariat-syariatnya. Para rasul ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya ya secara sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tanpa mereka menambahkan wahyu yang telah diberikan, yang diutus mereka dengan wahyu tersebut, dan tanpa pula mereka mengurangi wahyu tersebut. Artinya para rasul telah menyempurnakan misi yang telah dibebankan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tidak ada satu ajaran pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para rasul melainkan telah disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Ya, jadi para rasul mereka adalah orang-orang yang amanah, menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya secara sempurna. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada pula yang dikurangi. Karena itulah kufur terhadap para rasul, yaitu rasul-rasul Allah, berarti juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam dalam iman atau dalam iman kepada malaikat. Barang siapa yang kufur terhadap malaikat, maka sama dia kufur terhadap Allah. Begitu juga di dalam permasalahan rasul, ya, barang siapa yang kafir terhadap para rasul, ya, Rasulullah Azza wa Jal, maka sama saja dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kafir terhadap para rasul merupakan perkara jahiliyah, merupakan ya perlakuan jahiliyah. Famin a'mali ahli jahiliyah al-kufru bir rusul wa adamul iman bihi. Maka ya termasuk perkara jahiliyah, termasuk ya yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah adalah
mereka tidak percaya kepada para rasul. Mereka kufur terhadap para rasul dan tidak mempercayai mereka. Padahal al-iman bir rusul aslun min usulil iman. Padahal iman kepada para rasul merupakan dasar di antara dasar keimanan. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang tidak mengimani para rasul. Ya. Dan beriman kepada para rasul adalah beriman kepada mereka bahwasanya mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus mereka dan Allah yang menjadikan mereka sebagai rasul. Dan termasuk iman kepada para rasul adalah beriman bahwasanya mereka adalah ahlu sidqin wa wafa. Termasuk beriman kepada rasul, para rasul adalah bahwa mereka para rasul orang-orang yang jujur dan orang-orang yang telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka telah menyampaikan seluruh amanah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Wa ma taraku khairan illa dallu ummahum alaihi. Dan tidaklah mereka meninggalkan kebaikan sedikit pun kecuali kebaikan tersebut telah disampaikan kepada umat mereka. Dan tidaklah mereka mentahdzir, tidaklah mereka memperingatkan keburukan kecuali keburukan tersebut telah diperingatkan oleh mereka kepada umatnya. Mereka para rasul adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sampai mereka meninggal dunia. Mereka adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah, Tidak ada yang mereka lakukan yang dilakukan oleh para rasul kecuali mereka berada di atas jalan Allah sampai mereka meninggal dunia. Wa annahum mujtami'una 'ala da'wah ila tauhidillah. Dan mereka seluruhnya para rasul mereka mendakwakan tauhid di tengah umat ini. Mereka mengajak umat-umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Al-anbiya, para nabi, ikhwatun li'allat, adalah saudara-saudara. Para nabi adalah sebagai saudara-saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Namun agama mereka satu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang kalimat Allah di sini adalah bagaikan orang yang menikah, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian ia menikah lagi dengan perempuan yang lain dan begitulah Maka para anbiya ini ibarat mereka ini satu bapak satu bapak meskipun ibu-ibu mereka berbeda-beda. Namun agama mereka satu. Aqaiduna wahida wa usuluna wahida. Artinya bahwa akidah-akidah kita, akidah-akidah para nabi adalah satu. Dan dasar-dasar mereka adalah satu. Meskipun syariat-syariat yang dibawa mereka mukhtalifah. Artinya berbeda-beda. Syariat-syariat boleh berbeda. Tapi dasar agama satu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat ini kami jadikan syariat masing-masing kami jadikan syariat wa minhaja dan metode. Maka kafir terhadap para rasul merupakan di antara perkara-perkara jahiliyah yang harus dihindari bersama. Termasuk di antara perkara di antara beriman kepada para rasul, dan hal ini
ya termasuk dari perkara jahiliyah mereka mengkufurinya adalah orang-orang jahiliyah ada yang menetapkan sebagian rasul dan mereka mengkufuri sebagian yang lainnya. Nah, di sini termasuk kufur terhadap seluruh rasul, ya. Barang siapa yang mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain, maka sama saja mereka telah mengingkari seluruh para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk mengimani para rasul, tidak membeda-bedakan keimanan mereka antara satu rasul dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidaklah membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Artinya kami tidak membedakan beriman kepada para rasul dengan yang lainnya. Semua para rasul kita imani, ya. Dari semenjak rasul, ya. Setelah Adam yaitu Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, maka kita imani seluruhnya. Kita imani, ya, Rasulullah, para rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita juga mengimani para nabi, ya, yang disebutkan oleh Allah dan yang tidak disebutkan secara global. Kita mengimani mereka seluruhnya. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagian para rasul, sebagian para nabi dan mengkufuri sebagian yang lainnya, maka hukumnya sama saja mereka telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang al-kufur bil kutub, yaitu mengkufuri kitab-kitab Allah. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah tidak mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kutub." Dalam surat Asy-Syura ayat 15, ya. Dan katakan, ya Muhammad, aku telah beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitabnya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah juga termasuk salah satu di antara dasar-dasar keimanan, ya. Maka seseorang wajib untuk beriman setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing para rasul. Baik kitab tersebut kita ketahui atau kitab tersebut kita tidak mengetahui namanya. Baik kita mengetahui, ya, sesuatu dari kitab tersebut, ya, atau kita mengetahui terperinci dari kitab tersebut, ya. Maka kita wajib untuk beriman kepada setiap kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah adalah beriman bahwasanya kitab Allah adalah hak. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah adalah hak, seluruhnya adalah hak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Tidak ada kebatilan dari kitab tersebut wala min khalfi, ataupun yang di belakangnya. Tanzilun min hakimin min alimin hakim, ya, karena kitab tersebut diturunkan dari Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya, karena kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab itu adalah, ya, kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu azza wa jalla huwallazi yatakallamu biha, dan Allah lah yang berbicara, ya, pada kitab tersebut. Dan Rasul yang diserai kitab, wa anna rusulahu al-kiram ballauha. Dan Rasul yang telah diserai Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyampaikan kitab tersebut secara sempurna, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Dan kitab Allah, ya, termasuk dari ciri, di antara ciri kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kitab Allah terdiri di dalamnya atas hidayah, petunjuk, dan keberuntungan. Maka barang siapa yang beriman terhadap kitab-kitab Allah,
dan mengamalkan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, maka dia hidupnya akan bahagia. Bahagia di dunia dan begitu juga bahagia di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, maka dia akan merugi dengan sebenar-benarnya kerugian, baik itu kerugian dunia dan juga kerugian akhirat. Kaum muslimin, Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah sebagaimana yang kita katakan tadi adalah merupakan dasar di antara dasar keimanan. Maka orang-orang jahiliyah mereka mengingkari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya. Yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Mereka mengingkari dakwah, ya, dari petunjuk kitab-kitab tersebut, ya. Mereka mengingkari kebaikan, mengingkari petunjuk, mengingkari tauhid, ya, yang tertera di dalam kitab-kitab Allah, ya. Dan juga mereka mengingkari seluruh isi dari kitabnya. Mereka ketika mengingkari kitab-kitab Allah, jelas mereka mengingkari seluruh isi dari kitab-kitab Allah yang terdiri dari apa? Dakwah kepada petunjuk, dakwah kepada tauhid, ya. Kemudian berlepas diri kepada sesembahan-sesembahan berhala, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah isi pokok di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kitab-kitab Allah, maka kitab-kitab Allah akan berisi hal-hal seperti ini, ya. Ajakan untuk hidayah secara umum. Kemudian kitab Allah berisi petunjuk, berisi tauhid, bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Kitab Allah juga berisi tentang apa? Tentang berlepas dirinya orang-orang yang beriman dari seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beriman kepada kitab Allah adalah beriman kepada seluruh kitab. Beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ini konsekuensinya. Maka barang siapa yang mengimani sebagian kitab, seperti beriman kepada Taurat, kepada Injil, tapi dia tidak mengimani sebagian yang lain, tidak mengimani Al-Quran, maka sama saja dia telah mengkufuri seluruhnya. Sama saja dia telah mengingkari seluruh kitab. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kitab Allah adalah beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Makanya orang-orang jahiliyah ada yang mengingkari seluruh kitab, jadi bentuk kekufuran mereka terhadap kitab Allah adalah ada di antara mereka yang mengkufuri seluruh kitab, ada di antara mereka yang mengkufuri sebagian kitab dan mengimani sebagian yang lainnya. Maka sama saja, sama saja. Yang pertama dan yang kedua sama saja, mereka telah berbuat kufur terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Atau salah satu bentuk kekufuran terhadap kitab Allah, dan ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mengambil sebagian syariat Allah yang ada di dalam kitab, dan meninggalkan sebagian syariat yang lainnya yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi katakan di dalam Al-Quran terdiri dari beberapa syariat, beberapa tuntunan, beberapa hidayah. Maka termasuk salah satu di antara kekufuran terhadap kitab Allah adalah ketika dia mengimani salah satu syariat yang ada di dalam kitab Allah dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Maka sama saja dia telah mengkufuri kitab Allah Azza wa Jalla. Karena sifat sebagaimana yang kami katakan, karena sifat dari kitab Allah adalah seluruhnya firman Allah. Dan firman Allah tidaklah ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin min alimin hakim. Taib. Kemudian kaum muslimin,
pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ahlul jahiliyah, ya. Salah satu bentuk kekufuran mereka adalah mereka berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dan berpaling dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlul ilmi menyatakan di sini dengan kalimat kufrul i'rad, yaitu kufur dengan cara berpaling. Kufrul i'rad yaitu kufur dengan cara berpaling, yaitu berpaling dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 3, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang telah kami peringatkan kepada mereka. Ya. Berpalingnya orang-orang ahlul jahiliyah terhadap apa yang datang dari Allah adalah mereka bisa jadi berpaling dengan hati mereka dan berpaling dari mendengarkan apa yang datang dari Allah. Sehingga mereka tidak mendengarkan kebaikan, kebenaran, ya, yang datang dari Allah, dan mereka tidak merenungi kebenaran yang ada tersebut dengan hatinya. Tapi mereka benar-benar dan jelas berpaling seluruhnya. Berpaling dengan hati dan berpaling dari mendengar, ya, apa yang diturunkan oleh Allah. Berpaling dengan mendengar apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya orang-orang jahiliyah mereka berpaling dengan pendengarannya, artinya mereka tidak, ya, memberikan firman Allah Subhanahu wa taala perhatiannya, tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Mereka juga tidak mau mentadaburi firman Allah, ya, merenungi firman Allah. Fahada kufrun kafirul i'rad, ya. Maka orang seperti ini, orang jahiliyah ini adalah orang-orang kafir dengan cara berpaling dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui para rasul. Maka orang-orang jahiliyah, ya, jika diseru untuk, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian berpaling, tidak mau mendengarkan. Bahkan ada di antara mereka yang menyumpal telinganya, tidak mau mendengarkan. Dan begitulah orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah terdahulu, ya, dari umat-umat terdahulu ketika para rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, maka mereka, ya, menyumpal, ya, telinga mereka untuk tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini bentuk i'radnya. Disinilah bentuk berpalingnya mereka dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Kemudian berkenaan dengan kekufuran ahlul jahiliyah terhadap hari akhir adalah bahwasanya hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat, ya, adalah hari yang hak, hari-hari yang benar. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghancurkan dunia dan seisinya ini, ya, di hari kiamat tersebut. Jadi kufur terhadap hari kiamat termasuk juga kufur terhadap apa-apa yang berkenaan dengan hari kiamat. Dari balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang, ya, yang beriman dan orang-orang yang kufur, ya. Termasuk juga di antara kufur terhadap hari kiamat adalah kafir terhadap hari perhitungan amalan, ya. Kafir terhadap surga, kafir terhadap neraka, kafir terhadap hari di mana mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang buruk dengan keburukan. Karenanya
Orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari hari akhir, begitu juga mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat, ya. Hari di mana mereka berjumpa, ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu." Orang-orang kafir, ya, menyangka, mengira, ya, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Qul bala wa rabbi latub'atsun, ya. Katakan, ya, Allah akan membangkitkan mereka, ya. Makanya mereka orang-orang jahiliyah, ya, ada yang mengingkari hari kebangkitan, ada yang mengingkari hari pembalasan, ada yang mengingkari hari, ya, penghisapan, yaitu penghisapan amal perbuatan, ya. Ada di antara mereka wa kana fihim may yu'min bidzalika ijmalan wa fihim man yunkirhu. Ada di antara mereka yang beriman secara global tapi mereka, ya, mengkufuri, ya, beberapa amalan atau beberapa kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat. Maka orang-orang jahiliyah mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini sebagai contoh. Orang-orang jahiliyah, ya, mengingkari hari kebangkitan atau mengingkari sebagian dari, ya, hari-hari yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara terperinci tentang hari kiamat, apa kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Ini termasuk di antara amalan jahiliyah. Jadi, orang-orang jahiliyah ada yang mengingkari hari kiamat secara umum. Artinya mereka tidak percaya hari kiamat sama sekali. Ada di antara mereka yang mengimani, yang mempercayai hari kiamat. Tapi mereka tidak mempercayai sebagian apa? Sebagian kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat. Seperti mereka tidak mempercayai adanya siksa kubur, ya. Adanya naimul qabr, ya, naim kenikmatan yang ada di kuburan. Mereka mengingkari kenikmatan yang ada di kuburan, mereka mengingkari adab yang ada di kuburan. Ini termasuk salah satu perkara jahiliyah. Termasuk salah satu, ya, amalan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Meskipun secara umum mereka tahu bahwa hari kiamat itu ada, ya. Tapi ketika mereka mengingkari sebagian dari, ya, terperinci dari kejadian-kejadian dari kiamat, ya. Seperti adanya adab kubur, adanya kenikmatan kubur, adanya sirat, ya, jembatan, ya, adanya haud, ya, adanya al-jaza, ya, balasan dari amalan, adanya timbangan dan sebagainya. Maka jika mengingkari sebagian dari, ya, kejadian yang ada di hari kiamat ini, sama saja mereka telah mengkufuri hari kiamat secara keseluruhan. Ini merupakan salah satu salah satu di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi ada di antara mereka yang mengimani hari kiamat secara umum, tapi mereka mengkufuri sebagian kejadian-kejadian hari kiamat. Maka hukumnya sama, ya. Mereka sama saja mengingkari mengingkari hari kiamat, ya. Baik, bahkan ada di antara mereka, ya, ahlul jahiliyah, mereka mengkufuri hari kiamat dengan apa? Dengan meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan jasad mereka setelah mereka meninggal dunia. Nah, ketika mereka meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, menghidupkan mereka kembali pada hari kiamat, nah, disinilah letaknya mereka kufur terhadap hari kiamat tersebut. Dan beriman kepada hari kiamat para jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah, merupakan salah satu dasar keimanan, ya, yang iman tidak akan lurus kecuali dengannya. Tidaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah beriman kepada hari kiamat dan seluruh kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya,
Orang-orang jahiliyah ya, mereka mendustakan hari berjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari perjumpaan mereka dengan Allah merupakan hari kiamat, ya, merupakan salah satu perkara di antara perkara hari kiamat. Maka barang siapa yang mendustakan hari di mana mereka berjumpa dengan Allah, juga sama saja mereka telah mendustakan hari kiamat. Dan disinilah ya letaknya ya orang-orang jahiliyah mendustakan ya hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari perjumpaan dengan Allah maksudnya adalah hari di mana seorang hamba nanti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mereka dihadapkan oleh Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang-orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang buruk akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang jahiliyah mengingkari hal ini semuanya. Orang-orang jahiliyah mengingkari hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, barang siapa yang mengingkari hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak amalannya, ya. Akan rusak amalannya. Kenapa? Karena seseorang ketika tidak percaya bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia akan berbuat seenaknya, ya. Tanpa aturan, akan rusak amal perbuatannya. Berbeda dengan orang yang yang percaya bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah di mauqif yang tidak ada seorang pun ya yang menerjemahkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan melakukan amalan-amalan soleh. Dia akan takut ya. Jikalau dia nanti berjumpa dengan Allah, dia akan mendapatkan apa yang tidak diinginkan oleh dirinya. Karenanya orang yang mengingkari hari perjumpaan dengan Allah, maka rusak amalannya. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tersebut ya akan akan mendorongnya untuk melakukan isti'dad, untuk melakukan persiapan di mana nanti dia akan berjumpa dengan Allah dan akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekali lagi saya ulangi, barang siapa yang beriman kepada hari ketika dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, maka imannya ini akan mendorongnya untuk berbuat persiapan jikalau dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya persiapan yang akan dipersiapannya adalah persiapan yang baik ya. Persiapan dengan amalan-amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di akhir surat Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya ia beramal soleh. Itu beramal soleh, beramal sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah di dalam amalan tersebut ya salah seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah ya maka hal ini akan mendorongnya untuk melakukan amalan soleh dan akan mendorongnya untuk berbuat ikhlas di dalam melakukan amalan soleh tersebut. Karena itulah banyak sekali di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ya bahwasanya ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia melakukan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia melakukan ini. Seluruhnya disebutkan oleh Nabi SAW amalan-amalan soleh. Ya, karena amalan soleh inilah ya pendorong manusia ya jika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di antara salah satu konsekuensi dari iman kepada hari akhir ya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada hari di mana dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
akan menggerakkan manusia untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dan meninggalkan amalan-amalan keburukan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang jahiliyah dalam hal ini mereka tidak beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah. Karenanya mereka akan berbuat seenaknya. Mereka tidak akan berbuat amalan soleh, apalagi mereka berbuat ikhlas di dalam amalan tersebut. Ya. Berbahagialah bagi orang-orang yang beriman, tatkala mereka ya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah, menggerakkan dirinya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan di sore hari ini, ya. Masalah yang ke-103 sampai masalah yang ke-108 berkenaan dengan ya orang-orang jahiliyah mengkufuri ya dasar-dasar keimanan yang wajib untuk diimani. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan pembahasan yang akan datang kita akan membahas masalah yang ke-109, yaitu berkenaan dengan at-takdzib bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul anil yaumil akhir, yaitu orang-orang jahiliyah mendustakan sebagian dari apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari akhir. Insyaallah hal ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik pemirsa, Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari di sore hari ini mendapatkan ya tambahan ilmu bagi kita, menggerakkan kita untuk semakin mencintai agama kita, menggerakkan kita untuk semakin berusaha melaksanakan amalan-amalan soleh dengan ridho taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita melaksanakan amalan soleh itu tidaklah kita laksanakan kecuali hanya mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ya negeri akhirat, dan tidak kita mengharap apa-apa dari dunia ini ya. Karena kita mengetahui bahwa amalan soleh yang kita lakukan, jika amalan tersebut ikhlas sesuai dengan tuntunan, ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi SAW, amalan soleh inilah yang akan membantu kita nanti